Ini diantara bajunya beliau. Namun di sini bolehnya kita pakai rida, yaitu baju yang panjang yang menyelimpang dari lehernya, dan boleh baju gamis yang seperti kita pakai ini, dan juga kita boleh memakai imamah surban. Dan ini bukan satu kewajiban, tapi kita mengikuti jejaknya beliau. Beliau memilih pakaian seperti ini karena diridhoi oleh Allah. Jadi pakaian yang bukan press body kita tidak boleh. Kalau kita pakai press body tidak boleh, bahkan untuk wanita pun tidak boleh, karena itu akan membentuk badan kita. Lupakan pakaian itu longgar sehingga tertutup jasad kita. Maka beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah kepadamu aku ini memuji. Allahumma lakal hamdu, ya Allah kepadamu aku memuji. Anta kasaitanihi, engkau ya Allah memberi baju saya yang menutupi aurat saya. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'alahu, aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan baju ini dan kebaikan yang aku buat ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan baju ini, mungkin karena press bodinya atau karena bentuk yang tidak menyenangkan yang dilihat oleh orang. Dan baju ini kaum muslimin keindahan wanita, keindahan laki-laki, dan termasuk bagian yang Allah anjurkan kita, terutama kita waktu sholat. Tidak boleh sampai yaitu punggung kita, karena celana yang selalu sempit kemudian kita buat rukuk ketahuan yaitu daging di punggung kita, tidak boleh. Itu bisa membatalkan sholat. Makanya bajunya para utusan Allah Ta'ala yaitu longgar. Dan kita tahu sendiri bajunya orang Arab yang itu contoh untuk kita semuanya, walaupun bukan harus demikian kita perlu pakai gamis, namun itu yang paling sempurna, yang menutupi segala bentuk badan kita yang cacat. Ini upayakan baju longgar sehingga suatu saat kita buat rukuk itu tidak kelihatan punggung kita. Dan ketika kita mau sujud pun dengan baju yang longgar itu menjadi longgarnya kita, mudahnya kita. Ini tentang baju yang harus kita fahami. Namun kita tidak boleh meniru baju yang itu seperti wanita, karena ada hadis man tasyabba biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka tergolong mereka. Baju seragam pun untuk laki-laki tidak sama dengan wanita. Ini jangan sampai kita menganggap umumnya orang. Dan karena Allah Ta'ala menjadikan libas pakaian ini untuk keistimewaan kaum muslimin. Makanya pada zaman jahiliyah orang-orang yang sifatnya yang jalan malam itu diketahui oleh kaum laki, oh itu wanita muslimah, karena dia menutup aurat, karena dia menutup pula yaitu badannya dengan baju yang sempurna. Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, untuk laki-laki maka baju paling bawah harus tertutup, yaitu dengan kaos kakinya atau dengan sandalnya. Untuk laki-laki maka harus ditarik yaitu ke atas sampai di atas yaitu polok kita, itu untuk laki-laki. Dan itu sempurnanya untuk laki-laki, karena Allah membedakan walaisa dzakaru kal unsa. Tidak sama bajunya laki-laki dengan perempuan. Nah ini perlu difahami karena Allah membedakan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kita seragam sama bajunya dan sama bentuknya, karena itu akan menyerupai yang lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka tergolong mereka. Ini perlu kita fahami. Allah menjadikan wanita beda dengan laki-laki. Oleh karena itu suaranya pun beda, maka hendaknya bajunya beda. Bahkan juga sholat pun wanita harus tertutup semuanya kecuali tapak tangan dan wajah. Tetapi kaum laki-laki maka hendaknya yaitu menarik celana setengah betis, dan juga hendaknya menutup bahunya.
dan boleh berkopiah dan boleh tidak. Ini untuk laki-laki. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, tidak sama perempuan dengan laki-laki itu. Baik, kita lanjutkan. Maka beliau ketika hal ini memohon pada Allahumma lakal hamdu ya Allah, kepadamu aku memuji. Karena yang wajib kita puji Allah, alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu ya Allah, kepadamu aku memuji. Anta kasaitanihi, ya Allah engkau yang mengasih baju ini. Karena baju ini maksudnya untuk menutup aurat kita supaya tidak kelihatan cacat kita. As'aluka khairahu, ya Allah aku mohon kepadamu baju ini. Wa khaira ma suni'alahu, dan yang paling baiknya yang dibuat untukku baju ini. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jahatnya, jeleknya baju. Walaupun orangnya sehat, tapi kalau baju itu membuka aurat kita tidak boleh. Maka harus tertutup, terutama kita pada waktu sholat. Wa syarru ma suni'alahu, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya baju yang dibuat ini. Jadi kita baju yang paling bagus itu longgar, yang menutupi yaitu badan kita, dan tidak serupa potongannya dengan laki-laki. Karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadisun hasanun. Hadis ini sangat baik sekali. Ini kesempurnaan Islam kaum muslimin. Kita bukan yang sekedar melihat model, bukan sekedar melihat rupa, tetapi hendaknya baju yang kita pakai ini cocok dengan sunnah beliau. Dan juga tidak sama dengan bajunya wanita. Upayakan wanita membedakan dirinya bajunya dengan laki-laki, sehingga dari jarak jauh kita bisa melihat, oh ini perempuan, ini laki-laki. Kemudian juga berikutnya fiqhul hadis, pembahasan dari hadis ini, istihbabu tasmiyatis saubi bismihi, dianjurkan kita memberi nama baju. Ini baju saya, namanya yaitu gamis, namanya sub itu baju yang panjang, namanya kolam suah yaitu kopiah, dan juga namanya ini boleh, namanya ini baju gamis, ini baju sub yaitu yang agak panjang. Inda labsihi, ketika kita memakai baju itu. Wa mubasharati doa, dan kita hendaknya membaca doa. Kalau kita memakai baju maka hendaknya yang kanan dulu, lengan kanan dulu itu kita masukkan. Kalau melepas yang kiri dulu. Demikian juga seperti kita bersandal, memakai pakaian yang maka sandal kita masukkan kaki ini ke sandal yang kanan. Kalau kita melepas maka kita lepas kaki ini yang kiri, dan juga yang kanan kita masuk dalam masjid. Dan ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari itu hari Arafah sudah aku sempurnakan agamamu. Makanya tidak ada agama yang sempurna kecuali Islam. Al-yauma akmaltu, hari Arafah ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah aku sempurnakan yaitu kehidupanmu. Akmaltu lakum dinukum, telah aku sempurnakan agamamu. Dan tidak ada agama yang sempurna kecuali agama Islam. Membahas masalah makan, pernikahan, pergaulan, rumah, dan juga yang lainnya. Dan membahas bahkan WC pun dibahas. Kita tidak boleh membangun WC menghadap ke kiblat, tapi upayakan membelakangi kiblat. Entah itu menghadap ke yaitu selatan atau ke utara. Itu hubungan al-khala', nah yang harus kita fahami. Makanya kita perlu menuntut ilmu yang banyak. Kalau kita menuntut ilmu yang banyak dan kita ingat, kita akan praktekkan ilmu itu. Dan yang kita praktekkan kita akan dapat pahala dan menjadi senangnya diri kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan senang orang itu dengan Islam. Karena Islam adalah nikmat yang cukup besar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu maha tinggi dan tidak ada yang melampaui ketinggian Islam. Selanjutnya dapat kita ambil kesimpulan di sini, idharul hamdilillah. Hendaknya kita melahirkan pujian kepada Allah ala kulli halin, setiap keadaan, minal akhwali, daripada keadaan-keadaan. Maunya kita sakit sembuh, alhamdulillah.
Kita bertemu dengan orang tua kita, alhamdulillah. Dengan juga bapak ibu kita, alhamdulillah. Ketemu dengan yaitu anak kita, istri kita, alhamdulillah. Yang memuji kita kepada Allah. Merasa bersyukur kepada Allah ketika keluarga kita dalam keadaan baik. Wa dzalika min tamamis syukri lil mun'im. Ini termasuk sempurna kesyukuran kita kepada yang beri nikmat, yaitu Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa syukru lillah, kita berterima kasih kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur kepada Allah, aku akan tambah. Dan itulah nikmatnya orang punya ilmu kaum muslimin, mengalahkan nikmatnya orang kaya. Karena Allah telah menjadikan kenikmatan itu dengan ilmu. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatmu kepada Allah itu menjadi tenangnya jiwa. Ya nomor 3. Kullu ma ya'til abdu fahuwa minallah. Segala sesuatu yang datang kepada hamba ini dari Allah. Cuma Allah Ta'ala yaitu menguji kita 2 perkara. Ada yang jelek harus kita tinggalkan, ada yang baik harus kita amalkan. Makanya ada orang mencuri, bukan berarti Allah Ta'ala membolehkan orang mencuri. Maka Allah menguji orang itu, dia mencuri apa tidak, dia berbuat baik atau berbuat buruk. Karena Allah Ta'ala memberi kemampuan kita. Makanya Allah Ta'ala tidak menyuruh kita terbang ke langit karena kita tidak mampu. Tetapi Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Orang yang buta lain dengan orang yang muda yang melihat. Orang yang sifatnya lemah yang tidak mampu sholat dengan berdiri dengan duduk. Dan itulah kemudahan Allah, karena Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Naam, kullu ma ya'til abdu fahuwa minallah. Segala sesuatu yang datang kebaikan yang kepada hamba ini itu datangnya dari Allah. Makanya kita harus alhamdulillah. Ketika kita sehat, alhamdulillah. Ketika kita mendapat rezeki, alhamdulillah. Dengan syarat rezeki yang kita perlu itu rezeki yang halal. Wa huwal mutafaddalu ala ibadihi bi ni'mati. Dan Allah ini memuliakan hambanya dengan nikmatnya. Allah memuliakan hambanya dengan nikmatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu surat Al-Hujurat. Yang paling mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Dan tidak ada orang yang bisa membandingnya orang muslim, orang yang ahli sunnah. Orang ahli sunnah tawadhu, dicaci bukan balas dengan cacian. Karena dia tahu ini orang yang awam. Kita punya ilmu, apa kita seperti orang bodoh, tidak. Maka kita hendaknya menjadi orang baik, menjadi contoh yang baik untuk umat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang paling baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Maka semua para nabi ini jadi panutan, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, likulli syai'in fil wujudi khairun wa syarrun. Segala sesuatu yang ada ini ada baiknya, ada buruknya. Makanya ada orang kafir, ada orang mukmin. Allah mengatakan huwallazi khalaqakum. Allah yang menjadikan kamu, faminkum mu'min, ada sebagian kamu yang mukmin. Wa minkum kafirun, ada sebagian yang kufur. Dan ini ada hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan orang kafir orang mukmin. Bagaimana orang mukmin bisa mendakwai orang kafir dengan lembut. Bagaimana orang kafir bisa menerima dakwah Islam. Ya, inilah pentingnya kita berdakwah. Bertambah banyak berdakwah, bertambah baiknya seorang. Karena Allah tidak menjadikan baiknya orang kecuali menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah. Tidak ada para nabi yang keliru, karena Allah Ta'ala menjaganya. Demikian juga para sahabat, maka Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah Ta'ala meridai para sahabat ini. Maka Allah meridai mereka karena sebab mereka punya ilmu dan diamalkan ilmu itu dan juga didakwakan. Karena Allah mensifati orang mukmin adalah orang berdakwah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Engkau wahai para sahabat, kuntum para sahabat, paling banyak umat karena kamu mendakwakan yang baik dan juga
membendung yang mungkar. Itu makanya Allah Ta'ala menjuluki mereka, memberi gelar radhiyallahu anhum. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka. Selanjutnya, wal wajibu 'alal mukallafi, kewajiban orang yang sudah balik. Mukallaf juga baik itu wanita maupun yaitu laki-laki, ayyas'alallah khaira kulli syai'in, harus mohon pada Allah untuk segala sesuatu yang baik. Dan Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Tidak ada orang semisal Allah Ta'ala. Maka Allah menyuruh kita ud'uuni, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Ini kekhususan. Karena itu kita tidak boleh berdoa kepada Allah. Ud'uuni, berdoalah kamu padaku. Kita dilarang berdoa kepada makhluk, karena makhluk itu butuh bantuan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Wal isti'adzatu min syarri kulli syai'in, dan kita wajib berlindung kepada Allah dari semua kejahatan. Nah, terutama kalau kita pergi, maka di tengah-tengah jalan mungkin ada sesuatu yang menghadang kita, maka kita hendak keluar dari rumah, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-Mu yang sempurna wahai Allah dari semua kejahatan makhluk, dari semua kejahatan makhluk, baik itu ular atau jin atau syaitan yang lainnya, maka kita perlu berlindung. Dengan itu kalau kita yakin dan memahami maknanya, insyaallah Allah Ta'ala akan menangkan jiwa kita. Makanya para anbiya tidak ada rasa takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Demikian juga para sahabat walaupun banyak musuh-musuh, karena Allah berjanji kepada orang hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong agamamu. Menolong agama Allah, kita mempelajari perintah dan larangannya, kita laksanakan perintah itu, dan kita tinggalkan larangan itu. Berbeda dengan yang mubah. Jika yang mubah ini banyak manfaatnya, kita ambil. Kalau tidak banyak manfaatnya, kita tinggalkan. Kemudian juga bab berikutnya, bab istighbabul ibtida bil yamini fil libas. Ini bab nomor 126. Bab anjuran kita memulai bil yamin, dengan tangan kanan kita, fil libas, pada waktu memakai baju. Jadi kalau yaitu sandal kanan dulu, kalau baju lengan ini dulu. Ya bagaimana sarung? Nah, sarung karena bulat terserah. Ya bagaimana kita pakai sabuk bulat, tapi kalau ada lengannya, kita punya lengan, kita dulukan lengan kita yang kanan. Dan kita hendaknya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan hidayahnya, mendapatkan taufiknya, karena kita ini butuh pengampunan dari Allah, butuh maghfirah dari Allah. Kesalahan kita kalau kita hitung lebih banyak daripada kebenaran kita. Berbeda para ulama sunnah. Para ulama sunnah menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu karena didahului dengan ilmu. Kalau orang awam perlu bertanya. Makanya Allah menyuruh orang awam, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Orang punya ilmu ditanya oleh orang awam senang, karena berarti dia tuh ingin menjadi orang yang baik. Berbeda dunia, masalah kepadan dunia, mungkin orang menanya, mereka merasa berat, khawatir ditiru oleh saudaranya produksinya. Tapi kalau dalam Islam kita disuruh bertanya, fas'alu, tanyalah ahla dzikri, orang punya ilmu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Terutama kita dalam taklim kaum muslimin dianjurkan kita bertanya. Beliau juga pernah ditanya oleh sahabatnya, sahabat pula pernah menanya kepada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan istighbabul ibtida bil yamini fil libas, dianjurkan kita memulai kanan dulu waktu berbaju. Kalau sandalan ya kanan dulu, kalau celanan kita ambil kanan dulu, kalau kita pakai cawat yang pendek ya kanan dulu, kalau kita pakai baju pakai kanan dulu. Ini kalau tangan kita duanya sempurna dan kaki kita tidak ada yang cacat. Karena Allah mengatakan faman idzturra ghaira baghin
wala atin fala ismali. Barang siapa dalam keadaan terpaksa tidak bisa melakukan kebaikan, maka tidak mengapa. Taruh ada orang yang putus tangannya kanan, tentunya tidak akan bisa dia makan dengan tangan kanannya. Tentunya tidak akan bisa dia memakai yaitu sepatu atau sandal dengan kaki yang kanan karena putus. Oleh karena dibolehkan orang melakukan yaitu perkara yang asalnya haram menjadi halal sebab dalam keadaan darurat. Allah Ta'ala berfirman, "Faman idturra ghairu baghin." Barang siapa dalam keadaan terpaksa tidak melampaui batas, fala isma alaihi, tidak mengapa. Mungkin ada orang kalau makan sampai sudah tidak mampu, mungkin sekian mampu, tapi tidak mengapa tangan kirinya membantu. Namun sebelum itu kita hendaknya menanya, kenapa tidak bisa ke sini? Ini sakit. Nah, sehingga kita tidak curiga terhadap orang yang mengamalkan kejelekan. Kita lanjutkan pula di sini. Kitab Adabin Naum. Nah, bagaimana adab kita tidur? Nah, kalau anak kecil bilang tengkurup, tidak boleh itu, hendaknya miring. Demikian juga wanita tidak boleh tidur terlentang, hendaknya yaitu tangannya sebelah kanan ditumpangkan ke pipinya ini, miring. Dan itu lebih bagus, karena perut kita di atas, dan tidak boleh kita tidur telungkup, itu tidurnya syaitan, kecuali sakit ya mungkin punggungnya karena kecelakaan yang lainnya, maka boleh karena sebab dalam keadaan darurat. An-naumu ghasyatun sakilatun. Tidur itu adalah yaitu kepinsanan yang berat. Tidak ingat kita kalau tidur. Tahjumu ala qalbin, dan juga menyerang kepada hati kita. Kadangkala kita mimpi jelek. Oleh karena itu sebelum kita tidur maka perlu baca ayat. Perlu kita berdoa agar kita diselamatkan oleh Allah dari gangguan setan. Karena setan yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan di hati orang. Fataqta'uhu an ma'rifatil asya. Dengan tidur itu kita terputus, tidak tahu apa-apa di samping kita. Taruhlah ada jin yang datang, kita tidak tahu. Makanya perlu kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kita berserah diri. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la maljan wa la manja illa ilaika. Perlu doa, dan doa ini perlu kita baca, perlu kita fahami maknanya. Naam, maka wa idrakiha, dan juga akan mengetahuinya. Wa huwa akhul mauti. Ada tidur ini temannya kematian. Temannya kematian. Orang tidur yang banyak tidak ingat. Wa huwa akhul mauti, maka itu saudaranya kematian. Kalau orang sudah mati tidak ingat, maka suatu saat orang tidur dia ingat pula. Tapi orang tidur beda dengan orang mati. Orang tidur itu nyawanya melayang ke atas. Tapi orang mati sudah putus nyawanya, tidak bisa hidup lagi, kecuali nanti Allah Ta'ala menghidupkan di alam kubur. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman 42 ayatnya, Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah lah yang mematikan jiwa ketika mati, maknanya ketika tidur. Allah yang mematikan jiwa kita, maknanya ketika kita malam ngantuk, dilelapkan oleh Allah, tidak ingat apa-apa. Itu namanya Allah yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah mematikan jiwa kita ini ketika dia sudah mati, mana tidur. Karena tidur kita tidak ingat apa-apa. Wallati lam tamut fi manamiha, dan ketika dia tidak mati di tempat tidurnya. Jadi tidur ada dua, ada yang tidur langsung meninggal dunia, ada yang tidur nanti bangun. Fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta, maka Allah memegang, ya, menyuruh malaikatnya untuk mencabut roh-roh orang yang sedang tidur ini. Wa yursilul ukhra, dan Allah menyuruh malaikat untuk melepaskan lagi nyawanya itu. Jadi kalau kita tidur, roh kita melayang ke sana kemari. Terkadang mimpi jelek. Makanya perlunya kita ta'awudz kepada Allah. Ketika muncul a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian kita meludah sebelah kiri.
selamat. Oleh karena upayakan kita ketika tidur perlu berdoa, berlindung kepada Allah, karena kita tidak tahu setan itu selalu menggoda kepada kita, yuwassisu fi sudurin nas. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan kadang pula ada yang tidur kemudian bangun oleh Allah Ta'ala diberi tempo yang gak lama, artinya menunggu sampai matinya. Ini yang nomor 2. Inna dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu sebagai tanda untuk kaum-kaum yang mau berpikir. Ya, ini Allah Ta'ala menjadikan kita tidur nikmat. Ketika capek sekali kita kerja berkeringat yang lainnya, maka tidur kadang-kala sampai mendengkur. Dan kadang-kala mulut ini terbuka. Maka kalau kita tahu keluarga kita tidur terbuka mulutnya, maka ditutup. Ya, supaya tidak masuk lalat, nyamuk dan juga yang lain, dan juga tidak dimasuki oleh syaitan pula. Selanjutnya, wa huwa min ayatillah, dan ini termasuk ayat-ayat Allah dalam surat Az-Zumar 42 tadi. Maka Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari. Di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, kamu dibuat tidur malam hari dan juga siang hari. Tetapi yang banyak tidur itu nyenyak pada waktu malam, karena saat makhluk-makhluk yang lain sedang beristirahat. Kalau kita malam jam 12, yang lain banyak, yaitu kendaraan, tapi sedikit yang berjalan. Yang banyak adalah sore hari atau siang hari. Karena Allah menjadikan waja'alna laila libasa. Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat kita. Wabtigha'ukum min fadlihi, dan pada waktu siang ini kamu sedang mencari rezeki dari Allah. Makanya orang itu berdagang umumnya siang hari. Ya, dan karena nampak siang itu gamblang. Walaupun itu ada pasar malam, tapi dibandingkan yaitu siang, maka masih padang bersinar waktu siang. Surat Ar-Rum ayat nomor 23. Ya, kita boleh tidur ketika dalam keadaan capek, dan upayakan malam hari jangan sampai tidur terus. Upayakan kita bangun, terutama kita yang sudah lanjut usia. Bangun kita sholat minimal 1 rakaat, maksimalnya 12 rakaat atau 11 rakaat, 2, 2, 1. Kalau orang itu dalam sakit mungkin 5 bisa, atau 2 kemudian 3 atau 7, maksimalnya 12 rakaat. Dan inilah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bangun, apalagi kalau kita sudah lanjut usia, itu biasanya sering kencing. Ketika kita kencing, maka upayakan kita mandi atau wudu, sholat. Kemudian ketika kita bangun lagi, wudu, sholat lagi. Karena sholat ini tanha anil fakhsyai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan upayakan kita sholat kalau bisa pertengahan malam atau sepertiga yang terakhir dari malam. Terutama kalau orang lanjut usia biasanya banyak kencing dia daripada yang masih muda, karena kelepnya sudah rusak. Kalau masih yang muda maka dia tertutup dia. Makanya kalau anak kecil sering dia ngompol, ya kencing di tempat dipannya karena dia mimpi. Tapi kalau kita alhamdulillah diingatkan oleh Allah Ta'ala, ketika ada keinginan Allah membangunkan kita supaya kita bangun kencing, supaya kita wudu, supaya sholat. Dan itu kenikmatan cukup besar. Sebagaimana beliau, wa ja'alna laila libasa, kami menjadikan malam itu untuk istirahat kalian semuanya. Wa ja'alna nahara ma'asha, Allah menjadikan siang itu untuk kamu mencari nafkah. Haitsu tahsulur raha, maka dengan waktu malam ini kita menjadi tenang, jadi lapang dada, karena umumnya waktu malam banyak makhluk yang beristirahat. Wa sukunil harakati, dan tenangnya pergerakan kita. Wa dhihabil kalali awwattabi, dan lenyapnya kecapean. Kalau orang itu capek kerja, datang tidurnya. Ketika tidur mendengkur, maka upayakan bisa dibanguni. Karena ada orang mendengkur juga, dikhawatirkan nanti mimpi yang tidak benar. Ba'tal intisar, setelah mereka bangun, wasa'yu fil asbabi wal asfari finnar, dan berusaha pula untuk mencari nafkah siang harinya. Malamnya kita
berupaya untuk beribadah, membaca Al-Quran dan juga yang lain. Karena Allah Ta'ala memberi waktu kita 24 jam sempurna. Dan upayakan pekerjaan kita jangan sampai mengalahkan ibadah kita. Karena ibadah kita itu sedikit dibandingkan capeknya kerja kita. Sedangkan ibadah itu dengan ikhlas maka Allah akan mengganjar amalan kita yang baik. Baik, ini berkenaan dengan adab tidur. Kita lanjutkan. Babu adabin naum, bab adabnya orang tidur. Adab tidur. Wal idtija'i, dan juga berbaring. Yang bagus itu kalau kita berbaring, tangan kita yang kanan ini kita tumpangkan kepala kita. Ya, kemudian kita di sebelah utara, kemudian menghadap ke kiblat, itu paling bagus. Dan upayakan tidur tidak melentang. Tidak melentang dan tidak pula tengkurup. Kalau tengkurup itu tidurnya syaitan, seperti anak kecil, perlu kita miringkan. Nah, kecuali kalau ibu-ibu yang sedang hamil, maka menurut kemampuannya masing-masing. Maka ketika kita ini sedang dalam keadaan tidur, wal qu'ud, dan boleh tidur dengan duduk. Nah, ya, apabila ada orang sakit maka bersandar kepada yaitu tiang rumah atau yang lainnya, atau yaitu bersandar dengan bantal boleh, tetapi jangan sampai mendengkur. Kalau kita mendengkur kemudian tidak ingat kita ini batal apa tidak, maka wajib wudu. Tetapi kalau duduk kita ini yaitu dengan di bawah, yaitu bawah kita alas atau landasan, maka biasanya kentut kita bisa tertahan. Tapi kalau miring yang lainnya maka keluar dengan yaitu cepat sekali. Ini perlunya kalau kita dalam keadaan yakin suci maka boleh tidak wudu. Tapi kalau kita ragu-ragu tadi itu kentut apa tidak, maka wajib wudu. Karena wajib wudu itu yakinnya kita sudah berwudu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa ila firasihi, maka beliau itu kalau waktu malam hari maka bersandar kepada firas. Firas itu tempat tidurnya. Nama ala shikkihil aiman, beliau tidur yaitu berbaring dengan yang kanan ini. Jadi tangannya diletakkan di sini, kemudian yaitu berbaring, bukan terlentang, bukan tengkurup. Ini tidur. Dan ini kenapa faedahnya? Supaya kita cepat bangun. Dan karena hati ini bergoyang. Hati ini bergoyang. Semakala, kemudian beliau ketika sudah berbaring mau tidur, maka membaca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Ini perlunya kita berserah pada Allah, karena setan mengganggu orang tidur. Jadi kalau kita sering mimpian jelek, maka upayakan sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Maka setan tidak akan bisa mengganggu kita. Dan perlu difahami maknanya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku ini kepadamu ya Allah. Dirinya diserahkan pada Allah, wajahnya diserahkan pada Allah Ta'ala. Wa fawwatu amri ilaika, dan semua badanku ya Allah aku serahkan kepada dirimu. Namanya tawakal sempurna. Dan jangan sampai lupa membaca doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wal ja'tu dhahri ilaika, dan aku redahkan, aku rebahkan ya Allah punggungku ini yaitu di hadapanmu, supaya setan tidak bisa mengganggunya. Rahbatan wa rahbatan ilaika, dalam rangka senang kepadamu ya Allah, dan juga membenci apa yang menjadi gangguan setan. La malja'an wa la manja illa ilaika, tidak ada tempat perlindungan dan tempat pura berlindung kecuali kepadamu ya Allah. Kalau kita betul-betul dalam keadaan mau tidur, ini yang kita baca, walaupun di samping kita orang jahat tidak akan bisa mengganggu. Amantu bi kitabilladzi anzalta, ya Allah aku imani kitab yang kau turunkan kepada nabimu, jadi kitab Al-Quran. Wa nabiyyukal ladzi arsalta, dan aku mengimani nabi yang kau utus wahai Allah.
Ya, ini doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'an wa la manja illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Nah, itu kita paham maknanya. Dan kalau dihafal ditulis di tembok. Kalau kita mau tidur membaca, insya Allah cepat. Dan kalau itu sudah terbiasa, maka menjadi kebiasaan kita. Maka Allah tidak akan yaitu melupakan kita. Kebiasaan itu penting sekali kaum muslimin. Dan menjadi mudahnya. Maka orang ketika pertama kali siam maka mereka merasa berat. Tetapi kalau sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari maka menjadi biasa. Ini harus kita pahami. Baik, kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Tanbihat, ada beberapa perhatian-perhatian yang kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Bukhari. Pertama, al-hadisu as-sahih lakin min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih tapi dari sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, yanbahi 'alal 'abdi, kewajiban seorang hamba idza arada ayyafira min Allah, apabila dia mau lepas dari yaitu pemeliharaan Allah, fa alayhi ayyafira ila Allah, maka hendaknya kembali kepada Allah. Karena Allah mengatakan fafirru ilallah, maka pergilah kamu menuju jalan Allah. Artinya di mana saja kita sedang dalam keadaan kesepian atau dengan orang, maka perlu kita berlindung kepada Allah. A'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seorang lagi pengambilan dari hadis ini, yanbahi 'alal 'abdi, kewajiban seorang hamba idza arata ayyafirra min Allah, apabila ingin menuju beribadah kepada Allah, maka wajib minta perlindungan kepada Allah. Yang nomor 2, syiddatu tawajjuhil 'abdi ilallah, sangatnya berharap hamba itu kepada Allah. Terutama kita dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kita mendapatkan ujian yang berat, maka panggil Allah. Maka kita dengan memanggil Allah, maka kita akan dimudahkan. Karena Allah yang menguji kita. Dan Allah pula yang melapangkan hati kita. Setiap orang pasti diuji. Namun ketika kita diuji, bagaimana kita senantiasa berlindung pada Allah. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna dari semua kejahatan makhluk, dari semua kejahatan makhluk, baik itu berupa makhluk yang jin atau yang lainnya atau makhluk manusia. Makanya ketika Rasulullah SAW dibunuh oleh Abu Jahal, maka tidak mampu, karena apa? Di depannya banyak manusia. Banyak manusia. Ketika pasukan-pasukannya mengatakan pada Abu Jahal, kenapa kamu tidak dibunuh itu Muhammad di depan? Kamu tidak tahu ya, di depan sana ribuan orang. Jadi yaitu Abu Jahal tahu, tetapi temannya tidak tahu. Ini merupakan perlindungan Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka akan ditolong kamu. Selanjutnya pula, man fawwadha amrahu lillah, barang siapa menyerahkan semua urusannya kepada Allah, kafahullah, maka Allah mencukupinya. Ini perlunya kita tawakal ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Seorang man fawwadha amrahu lillah, barang siapa berserah diri semua urusannya kepada Allah, kafahullah, maka Allah akan mencukupinya kulla amrihi, semua urusannya. Wa a'anahu fi hajati, dan Allah akan menolong kebutuhan mereka. Dan itu kita buktikan oleh para anbiya. Mereka dibandingkan orang kafir kalah, karena beliau tidak memiliki senjata seperti orang kafir. Dari jumlah mereka pula, beliau jumlahnya sedikit. Orang kafir jumlahnya banyak, tapi Allah Ta'ala tetap berjanji, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu, wahai Nabi, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Itu janji Allah, bukan untuk Nabi saja, tetapi untuk hambanya yang beriman. Dengan itu maka kita merasa bergembira. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Fala takhafuhum
wa khafuni in kuntum mu'minin. Kamu wahai seorang hamba, jangan kamu takut mereka, takutlah kamu kepadaku jika kamu orang beriman. Kemudian juga saya tambah satu lagi hadis ini, wa anhu, bersumber dari Al-Bara, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan orang punya ilmu wajib mendakwai orang awam. Dan kalau kita mendakwai orang awam itu, mereka mengerjakan, kita dapat pahala. Mereka mengerjakan, mereka mendakwai pada dengan dapat pahala lagi. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Dan ini termasuk ciri kaum muslimin. Allah mensifati orang mukmin, wal mu'minina wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki dan perempuan saling tolong satu sama lainnya. Makanya tidak ada tolong menolong yang paling kuat kecuali pertolongan atas Islam. Dan persatuan yang paling kuat persatuannya kaum muslimin. Karena mereka mempunyai dasar bukan dengan akal tapi dengan dalil. Apa kata beliau? Idza ataita madji'aka. Apabila kamu mau tidur, idza ataita madji'aka. Apabila kamu mau tidur, tawaddo, suruh wudu dulu kita. Suruh wudu. Wudu akalis salat seperti wudu pada waktu salat. Jadi kita kalau sudah mengantuk datang wudu. Ketika kita wudu dalam keadaan suci, maka Allah akan menjaga kita. Syaitan tidak mampu menggoda kita karena kita sudah bersuci. Seandainya setelah wudu kita meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Ini upayakan kita mau yaitu ngantuk atau tidur wudu. Dan wudu bagi kita mudah. Tidak ada air kita bisa tayamum. Summa dhtaji ala shikikal aiman. Kemudian setelah wudu maka kamu hendaknya berbaring dengan yaitu pipi kita yang kanan. Jadi kita letakkan tangan ini kepada kepala kita sambil miring, dan itu insya Allah lebih mudah untuk bangun. Wakul, dan bacalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Dan tadi doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, dan juga wa alja'tu dhahri ilaika la malja' wa la manja illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Ini doa yang perlu kita baca. Maka yang punya kitab untuk menghafalkan bisa ditulis ya di tembok supaya bisa dihafal oleh istri kita, keluarga kita atau anak kita. Dan ini doa untuk keselamatan diri kita. Saya artikan, ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu. Dan aku hadapkan wajahku ini kepadamu ya Allah. Dan aku serahkan semua urusanku ini kepadamu ya Allah. Dan aku berlindung, aku meletakkan punggungku ya Allah, jagalah aku ini ya Allah. Tidak ada tempat perlindungan dan juga tempat keselamatan illa ilaika, melainkan kepadamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang kamu turunkan, yaitu kitab Al-Quran. Wa nabiyyaka alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau telah utus si dia ini. Ini doa yang perlu kita fahami, dan doa ini termasuk doa yang sangat mulia. Diriwayatkan Imam Bukhari. Wa kadza wa dzakara nahwahu, dan juga beliau menyebutkan semisalnya, wa fihi waj'alhunna akhira ma taqul. Dan kalau bisa doa ini jadikan doa yang terakhir kita baca. Yang terakhir kita baca. Karena ada doa yang pertama, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, dan juga seterusnya. Maka perlu ketika kita sudah mau tidur betul, maka perlu kita berlindung kepada Allah. Ya, dan juga yaitu perlu kita beristighfar kepada Allah supaya kita dalam awal tidur kita selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, tafadhal.
Tidak ada pertanyaan? Baik, waktu sudah masuk waktu Isya, bahkan juga lebih 10 menit. Maka taklim ini kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.